Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Bella. Saya dari kelas manajemen 25 CX Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Dengan nomor NPM 25411047. Jadi, video kita kali ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi dan persepsi ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah harga naik, pajak bertambah, bantuan pemerintah. Semua hal tersebut berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Cara masyarakat menilai kondisi ekonomi disebut persepsi ekonomi. Tujuan pembahasan: memahami apa itu kebijakan ekonomi, memahami persepsi ekonomi, serta menjelaskan hubungan keduanya. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi negara, bertujuan menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihak yang berperan ada pemerintah, Bank Indonesia, serta lembaga ekonomi lainnya. Tujuan kebijakan ekonomi itu sendiri dibuat untuk menekan inflasi, mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan harga, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Jenis-jenis kebijakan ekonomi terbagi menjadi beberapa bagian, contohnya yaitu kebijakan fiskal yang mengatur pajak dan pengeluaran negara, seperti pajak penghasilan, subsidi BBM, serta bantuan sosial. Apa itu kebijakan fiskal? Yuk kita bahas. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Dan menurut OJK, kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Nah, contohnya ada tax amnesty, subsidi BBM dan gas, dan penetapan harga ekonomi tertinggi. Terus tujuannya untuk apa sih? Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya, kenaikan atau penurunan suku bunga serta operasi pasar terbuka. Yang ketiga, yaitu ada kebijakan perdagangan, mengatur kegiatan ekspor dan impor, contohnya tarif impor, pembatasan impor barang tertentu. Jadi tidak semua barang itu bisa ya. Yang kelima, pengertian persepsi ekonomi. Persepsi ekonomi adalah pandangan atau penilaian masyarakat
terhadap kondisi ekonomi, bersifat subjektif, tergantung pengalaman masing-masing. Contohnya, harga naik, ekonomi dianggap buruk. Pendapatan meningkat, ekonomi dianggap baik. Keenam, faktor yang memengaruhi persepsi ekonomi. Pendapatan masyarakat, harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, serta informasi dari media, serta pengalaman pribadi. Yang ketujuh, ada hubungan kebijakan dan persepsi ekonomi. Kebijakan ekonomi memengaruhi kondisi ekonomi nyata. Kondisi ekonomi nyata membentuk persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat dapat meningkatkan konsumsi dan investasi jika positif, menurunkan aktivitas ekonomi jika negatif. Contoh kasus sederhananya yaitu kasus kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM berdampak pada biaya transportasi naik, harga barang ikut naik. Persepsi masyarakat merasa ekonomi memburuk dan daya beli menurun. Jadi, kesimpulannya, kebijakan ekonomi penting untuk mengatur perekonomian negara. Persepsi ekonomi mencerminkan penilaian masyarakat. Keduanya saling berkaitan dan memengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih. Itu tadi sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.